Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 13 November 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa fundamental hal apa aja yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan dan tentunya dampak terhadap indeks dolar seperti apa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang pertama yang akan rilis tanggal 13 November 2024 pukul 20.30 ada 3 data high impact. Yang pertama ada core CPI month over month dan CPI month over month serta CPI year of yearly. Kita akan membahas satu persatu ya, dimulai dari core CPI month over month dan CPI month over month. Di mana dari kedua data tersebut angka dari previous to forecast menghasilkan angka yang sama, tidak ada perubahan, di mana core CPI month over month 0,3% dan CPI month over month 0,2%, yang sesuai dengan perkiraan yang tentunya menunjukkan inflasi bulanan yang lebih stabil. Dan kalau kita lihat dari data CPI year of yearly menghasilkan angka 2,6% untuk forecastnya dan previous adalah 2,4%. Tentunya di sini menunjukkan peningkatan inflasi tahunan. Ini mengidentifikasikan adanya tekanan inflasi yang lebih bertumbuh. Artinya dampak terhadap pasar khususnya indeks dolar, kalau kita lihat dari data tersebut, data yang menunjukkan inflasi yang sedikit meningkat akan mendukung indeks dolar. Karena apa? Federal Reserve mungkin mempertimbangkan kebijakan yang lebih ketat untuk mengendalikan inflasi. Kemudian jika data lebih tinggi dari yang diperkirakan, tentunya di sini sangat menunjukkan bullish terhadap indeks dolar. Jika CPI month over month atau CPI year of yearly dirilis jauh di atas daripada yang diperkirakan, ini mengidentifikasikan bahwa inflasi naik lebih cepat dari yang diperkirakan, yang bisa memaksa Federal Reserve untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga lanjutan. Dan tentunya dampak terhadap indeks dolar secara langsung, tentunya indeks dolar kemungkinan akan menguat karena ekspektasi bahwa The Fed mungkin akan lebih agresif dalam menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi. Tentunya peningkatan suku bunga membuat aset dalam indeks dolar lebih menarik. Yang ketiga, jika data lebih rendah dari yang diperkirakan, tentunya akan berdampak terhadap indeks dolar, akan bergerak bearish atau negatif terhadap indeks dolar. Jika CPI month over month atau CPI yearly of yearly dirilis di bawah perkiraan, ini bisa menandakan bahwa tekanan inflasi mulai mereda, sehingga Federal Reserve mungkin mereka kurang perlu untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Dan dampaknya terhadap indeks dolar secara langsung, di mana indeks dolar bisa melemah karena ekspektasi bahwa The Fed mungkin tidak akan memperketat kebijakan moneter seagresif yang diperkirakan. Kesimpulannya dari kondisi tanggal 13 November 2024 pukul 20.30, di mana data inflasi ini akan menjadi sinyal penting ya, terutama bagi pelaku pasar atau investor tentang bagaimana arah kebijakan Federal Reserve ke depannya. Jika inflasi terus naik, ini mungkin akan memperkuat indeks dolar karena ekspektasi kenaikan suku bunga. Sebaliknya, inflasi yang lebih rendah dari yang diperkirakan dapat mengurangi tekanan pada The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga, yang bisa melemahkan indeks dolar dan mendukung aset-aset yang sensitif terhadap suku bunga rendah. Jadi kondisinya seperti itu untuk tanggal 13 November 2024 dari ketiga data high impact. Sekarang kita akan membahas selanjutnya, yang kedua adalah jadwal kalender ekonomi di tanggal 14 November 2024. Kemudian yang kedua, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis tanggal 14 November 2024 pukul 20.30, ada 3 data high impact. Yang pertama ada core PPI month over month, kemudian PPI month over month, dan unemployment claim. Kita akan membahas satu persatu dari data core PPI month over month dan PPI month over month.
Kalau kita lihat dari core PPI month over month diperkirakan naik 0,3% dari data sebelumnya adalah 0,2%. Kemudian PPI month over month diperkirakan naik 0,2% dari angka sebelumnya adalah 0,0%. Gambaran saya dari data core PPI di mana mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dijual oleh produsen, tetapi tidak termasuk energi dan makanan. Sementara PPI mencakup semua komponen. Peningkatan PPI atau core PPI menunjukkan adanya tekanan inflasi di tingkat produsen yang berpotensi diteruskan ke konsumen. Jika core PPI dan PPI dirilis sesuai atau di atas perkiraan atau lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa inflasi mungkin masih dalam tren naik di tingkat produsen, yang bisa menjadi perhatian bagi Federal Reserve untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih ketat untuk mengendalikan inflasi. Dan bagaimana dampak terhadap indeks dolar tentunya, di mana data indeks dolar ketika data PPI yang lebih tinggi dapat memperkuat indeks dolar karena ini meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed mungkin mempertimbangkan kebijakan yang lebih ketat untuk mengatasi inflasi. Kemudian data unemployment claim. Unemployment claim diperkirakan mencapai 224.000, naik sedikit dari angka sebelumnya adalah 221.000. Untuk analisanya, kalau kita lihat dari klaim pengangguran yang tentunya mengukur jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran untuk pertama kalinya dalam seminggu, jika klaim lebih tinggi dari perkiraan, ini menunjukkan sedikit melemahnya pasar tenaga kerja. Namun, peningkatan dari 221.000 ke 224.000 tergolong kecil dan mungkin tidak memicu kekhawatiran besar terkait kondisi pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Jika angka ini ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan secara signifikan, ini bisa menunjukkan pelemahan ekonomi yang dapat mendorong The Fed untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih longgar. Sebaliknya, jika data lebih rendah, ini menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih kuat. Dampak terhadap indeks dolar secara langsung adalah jika angka klaim lebih rendah dari yang diperkirakan, misalnya di bawah 224.000, ini akan menguatkan indeks dolar karena menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih kuat, yang mendukung ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi. Kesimpulannya, jika data PPI dan core PPI lebih tinggi dari yang diperkirakan, ini akan memperkuat indeks dolar karena ekspektasi inflasi yang lebih tinggi dapat mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Namun sebaliknya, jika klaim pengangguran lebih tinggi, indeks dolar mungkin akan terjadi pelemahan karena ekspektasi bahwa The Fed mungkin menahan diri dari kenaikan suku bunga lebih lanjut. Kemudian kita akan membahas yang ketiga, untuk jadwal kalender ekonomi di tanggal 15 November 2024. Yang ketiga, jadwal kalender ekonomi yang akan rilis tanggal 15 November 2024. Yang pertama, saya akan membahas di mana pukul 3 pagi dini hari ada Fed Chair Powell speak, dan pukul 20.30 ada dua data high impact, yaitu core retail sales month over month dan retail sales month over month. Kita mulai dari Fed Chair Powell speak pukul 3 pagi, di mana pernyataan dari kedua ketua Federal Reserve, yaitu si Jeremy Powell, biasanya yang perlu diawasi dengan ketat oleh pasar karena memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan moneter. Jika Powell menyampaikan pendapat hawkish, jika Powell menyampaikan pandangannya secara hawkish, misalnya mengidentifikasikan kekhawatiran tentang inflasi yang masih tinggi atau mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih lanjut, maka ini dapat memperkuat indeks dolar karena ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi. Tapi jika Jeremy Powell menyampaikan pandangan dovish, misalnya mengindikasikan perlunya jeda atau pelonggaran kebijakan moneter karena perlambatan ekonomi
indeks dolar kemungkinan akan terjadi pelemahan dan pasar saham bisa menguat karena ekspektasi bahwa biaya pinjaman akan tetap rendah. Dan kita akan membahas seperti apa dampak terhadap indeks dolar itu sendiri, di mana indeks dolar dengan pernyataan hawkish dari Jeremy Powell cenderung memperkuat indeks dolar, tapi sementara pandangan dovish bisa melemahkan indeks dolar. Kemudian kita akan membahas untuk data core retail sales month over month dan retail sales month over month. Core retail sales diperkirakan tumbuh 0,3%, turun dari 0,5% pada periode sebelumnya. Angka ini menunjukkan penjualan retail di luar penjualan otomotif. Penjualan retail inti yang kuat menunjukkan bahwa konsumen tetap mengeluarkan uang untuk berbagai produk yang bisa dilihat sebagai tanda kekuatan ekonomi. Jika angka ini sesuai atau di atas diperkirakan, itu bisa menunjukkan bahwa konsumsi tetap kuat yang mungkin mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut untuk mengendalikan inflasi. Namun jika angka lebih rendah dari yang diperkirakan, ini bisa menjadi sinyal perlambatan dalam pengeluaran konsumen. Seperti apa dampaknya terhadap indeks dolar? Di mana indeks dolar untuk data core retail sales yang lebih tinggi dan perkiraan dapat memperkuat indeks dolar karena mencerminkan kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang bisa mendorong The Fed untuk lebih ketat. Dan selanjutnya data retail sales, di mana secara keseluruhan di sini termasuk otomotif ya, diperkirakan tumbuh 0,3%. Sedikit menurun dari angka 0,4% di bulan sebelumnya. Retail sales merupakan indikator penting dari kesehatan ekonomi karena konsumsi adalah bagian besar dari GDP Amerika Serikat. Peningkatan yang kuat menunjukkan konsumen aktif dalam belanja, sedangkan penurunan bisa menjadi tanda awal dari perlambatan ekonomi. Jika retail sales lebih tinggi dari yang diperkirakan, ini bisa meningkatkan ekspektasi inflasi dan membuat The Fed mempertimbangkan untuk tetap hawkish. Sebaliknya, angka yang lebih rendah dari yang diperkirakan bisa menunjukkan konsumen mulai menahan pengeluaran. Seperti apa dampaknya terhadap indeks dolar? Jika retail sales yang lebih tinggi dapat mendukung indeks dolar karena memperkuat prospek kenaikan suku bunga oleh The Fed. Namun jika data ini lebih rendah, maka dampak terhadap indeks dolar lebih melemah. Kesimpulannya, dan di sini saya akan sampaikan secara umum, data penjualan retail yang lebih tinggi dari yang diperkirakan akan memperkuat indeks dolar karena ekspektasi bahwa ekonomi US tetap kuat dan The Fed mungkin mempertimbangkan pengetatan lebih lanjut. Jika data penjualan retail sales lebih rendah dari yang diperkirakan, USD mungkin melemah dan pasar saham bisa menguat karena ekspektasi bahwa The Fed akan lebih dovish. Pernyataan Powell atau si Jeremy Powell akan sangat penting jika ia menunjukkan kecenderungan untuk melanjutkan kenaikan suku bunga. Pasar bisa mengantisipasi kebijakan ketat yang menguatkan indeks dolar, tetapi mungkin membebani beberapa market yang lain. Namun jika ia terdengar lebih tenang tentang inflasi, ini bisa mendorong contohnya pasar saham dan bisa melemahkan indeks dolar secara keseluruhan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan mengenai jadwal kalender ekonomi ya dari tanggal 13 November sampai dengan tanggal 15 November. Dan tentunya apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan data yang ada baik dari previous to forecast, dan tentunya dampak dari kenaikan atau melemahnya indeks dolar tergantung dari hasil aktualnya, dan tentunya tergantung juga dari kondisi sentimen pasar melihat dari sudut pandangnya seperti apa dengan kondisi ekonomi saat ini serta geopolitik. Oke. Jadi di sini yang bisa saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat dan Anda bisa mencatat dan mengkaji apa yang saya sampaikan, sesuaikan dengan kondisi pasar, apa yang Anda tradingkan dengan kondisi data-data yang akan rilis ke depannya.
Oke, jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga informasi ini membantu dan Anda bisa share ke teman-teman Anda semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadikan ilmu atau informasi yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.